Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Terakhir masih pembahasan tentang 8 golongan yang bisa untuk menerima zakat. Salah satunya adalah al-fuqara, yaitu orang miskin, yaitu orang-orang yang dia terkadang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki harta, hanya cukup untuk menutupi kebutuhannya hanya 30% saja. 30-40% itu fuqara. Kemudian wal masakin, kemudian orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang terkadang punya pekerjaan akan tapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Seperti orang yang perlunya itu 10, dia hanya dapat 7 saja. Jadi sekitar 70% hajatnya tertutup, selainnya dia tidak tertutup. Maka ini termasuk apa? Yang boleh untuk menerima zakat. Salah satunya juga yang termasuk boleh menerima zakat dalam kategori ini, orang yang dia itu menuntut ilmu fardhu kifayah dan tidak ada yang mencukupi daripada kebutuhannya, maka dia boleh untuk menerima zakat. Ya, fardhu kifayah. Satu desa misalkan tidak ada orang yang alim, maka diberangkatkan seorang santri yang dia itu cerdas, sekiranya pulang itu dia bisa untuk memberikan manfaat kepada desanya. Dan itu satu-satunya orang. Ya, maka ini termasuk fardhu kifayah. Kalau seandainya dia itu hajatnya kurang, maka bisa untuk dikasih daripada zakat. Begitu juga orang yang perlu untuk menikah dan hajatnya untuk menikah itu tidak tertutup, maka boleh menerima zakat dengan apa? Dengan kemudian diberikan kepada orang itu untuk menunaikan daripada nikahnya. Tapi tidak boleh sambil pesta-pesta ya. Pak, saya mau ngundang 1.000 orang. Siapa 1.000 orang? Sudah cukup keluarga, rekan-rekan, ya, walimah, kemudian dan lain sebagainya, yang dia bisa untuk menutup hajatnya ketika menikah. Kemudian al-gharimun, yaitu orang-orang yang memiliki hutang, ya, dan hutangnya itu bukan hutang yang haram atau bukan hutang yang dia gunakan untuk maksiat. Kalau digunakan untuk maksiat, maka tidak boleh menerima zakat. Ini kaidah, setiap yang digunakan untuk maksiat maka tidak bisa untuk mendapatkan keringanan di dalam syariat. Apapun ini. Pokoknya kalau di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin untuk mendapatkan apa? Rukhsah, tidak mungkin mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya musafir, berangkat tujuannya dari Solo ke Jakarta, tujuannya untuk maksiat. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh qashar sama sekali. Ya. Loh, Ustaz, saya sudah lebih daripada 82 km. Tetap kamu tidak boleh apa? Qashar. Kenapa? Karena kamu musafirnya gara-gara maksiat. Jadi tidak boleh apa? Tidak mendapatkan rukhsah. Begitu juga orang-orang yang dia hutangnya untuk melaksanakan daripada maksiat.
Minjem uang buat apa? Nutup judi online. Nah, pinjaman online. Nah, ini tak bahaya. Minjemnya tidak ada masalah, tapi digunakan untuk judi online. Maka apa? Tidak boleh untuk menerima daripada zakat. Tapi sebaliknya, kemarin sudah kita jelaskan kalau seandainya minjem uangnya untuk mendamaikan dua kelompok yang lagi ribut, maka dia bisa ngambil daripada zakat, ya. Atau minjem uang untuk membangun masjid, ya. Ini boleh untuk mengambil zakat. Tapi kalau seandainya dia ngambil zakat untuk bangun masjid, tidak boleh. Bolehnya bagaimana? Ngutang dulu, bangun masjid, masjidnya sudah jadi, baru boleh ngambil zakat. Itu untuk keperluan umum. Jadi kalau tujuannya untuk membantu masyarakat, maka itu boleh untuk menerima daripada zakat. Atau dia minjemnya untuk kebutuhan dia. Dia minjemnya untuk kebutuhan dia dan kebutuhannya itu termasuk kebutuhan yang mubah, apalagi yang wajib. Nah, ini boleh untuk menerima daripada zakat. Wa ibnu sabil kemudian adalah orang-orang yang sedang musafir dan dia kehabisan daripada bekal. Maka diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang tersebut untuk sampai ke tempat tujuannya. Ya. Al-musafirun, al-muriduna, as-safar, al-mubah, al-muhtajun. Dan safarnya harus safar mubah. Safarnya haram, kehabisan uang, ya sudah, ini tidak dikasih zakat, ya. Kemudian wal amiluna alaiha. Kemudian berikutnya yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk menarik daripada zakatnya. Dan syaratnya apa? Tidak menerima daripada gaji. Kalau seandainya menerima daripada gaji, maka dia sudah tidak bisa menerima zakat. Dan panitia zakat tidak bisa menerima zakat kecuali kalau seandainya dia termasuk daripada 8 golongan ini. Jadi kalau seandainya masih termasuk daripada orang fakir, misalkan panitianya fakir, maka dikasih atas nama fuqara, atau miskin, maka dikasih atas nama miskin, atau punya hutang, maka diberi atas nama punya hutang. Kalau diberi atas nama panitia, maka tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan itu siapa? Panitia yang diangkat oleh imam. Atau kalau sekarang itu bisa presiden atau wakilnya Departemen Agama. Ya, Baznas itu dia sudah menjadi apa? Kalau seandainya seorang itu sudah menyerahkan ke situ, insya Allah sudah mengeluarkan daripada zakat. Ya, tapi kalau seandainya dia itu digaji, maka tidak bisa menerima apa? Tidak bisa menerima zakat, ya. Kemudian yang keenam, al-mu'allafati qulubuhum. Ya, al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang lemah imannya. Termasuk orang yang baru masuk Islam. Wahum du'afa'un niyah fil Islam. Ya, yaitu orang-orang yang niatnya itu lemah di dalam Islam. Jadi terkadang Nabi Muhammad SAW itu memberi satu orang itu 100 unta. Bayangkan 100 unta. Jadi satu untanya itu kira-kira berapa itu? Ya, satu unta kira-kira berapa? Itu 100, bayangkan. Hanya untuk menguatkan iman seseorang. Sehingga para sahabat itu mereka mengatakan, kami dulu tergiur masuk Islam gara-gara apa? Harta, gara-gara uang. Artinya orang-orang di sekitar kita itu ya harus punya motivasi seperti itu. Sahabat aja, orang-orang terdahulu saja, Nabi Muhammad SAW itu menarik mereka dengan apa? Dengan zakat. Mereka itu mengatakan kami dulu masuk Islam karena tergiur dengan apa? Zakat, tergiur dengan harta. Setelah kami masuk Islam, kami mengenal Nabi Muhammad SAW, maka keluar daripada hati kami rasa cinta terhadap dunia. Tapi perlu apa?
motivasi, apa yang menyebabkan orang itu untuk apa? Untuk datang. Itu juga salah satu metode dakwah. Gimana caranya orang itu datang? Ya, apa caranya orang ini datang? Dengan berbagai cara. Ada salah satu ulama di Yaman, itu mereka itu membuat perkumpulan, dan setelah perkumpulan mereka itu ngasih makan apa? Harisah atau daging dicampur gandum. Nah, ketika orang-orang yang di pedalaman itu dengar, fulan acaranya setiap selesai acara makan daging. Wah, orang sana tidak ada. Daging itu sesuatu yang mewah ketika itu. Maka semuanya itu berbondong-bondong hanya karena ingin makan apa? Daging. Ya, tapi setelah itu mereka kenal, mereka tahu syariat. Jadi harus ada apa? Harus ada yang mendorong. Ya, salah satunya ini orang-orang yang imannya lemah itu diberi apa? Diberi zakat supaya apa? Supaya kuat imannya. Sehingga ada sekelompok daripada sahabat orang-orang Ansor yang masih muda. Ya, ketika Nabi itu ngasih fulan 100 unta, ngasih fulan 100 unta, orang-orang Ansor tidak ada yang dikasih. Ya, maka anak-anak muda di kalangan Ansor itu mengatakan, ini gimana ini? Kita ini hijrah, kita ini nolong Nabi, perang sama Nabi, kita ini capek. Ya, tapi tidak dikasih apa-apa sama Nabi. Orang ini yang baru masuk Islam dikasih 100 unta, fulan dikasih 100 unta. Mestinya kita itu yang dikasih unta, ya paling tidak 1, 2 lah. Nah ini 100 orang. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika dengar, maka Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, apakah kalian tidak ridha mereka itu pulang dengan membawa 100 unta, sedangkan kalian pulang bersama Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya orang-orang itu jalan, lewat jalan yang lain, dan Ansor lewat jalan yang lain, niscaya aku akan ikut jalannya Ansor. Hanya saja, kata Nabi Muhammad SAW, aku memberi sebagian orang, gara-gara apa? Gara-gara supaya menguatkan daripada iman mereka, dan aku tidak memberi sekelompok orang, bukan gara-gara aku tidak cinta sama mereka, akan tapi aku meyakini bahwasanya iman mereka itu kuat. Dan yang tidak aku beri bukan berarti tidak aku apa? Tidak aku sukai. Dan yang aku beri bukan berarti lebih aku sukai daripada orang yang tidak aku beri. Kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Ansar yang kemudian orang-orang yang sudah istilahnya sudah sama Nabi Muhammad SAW dari awal, mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, kami ridho dengan pembagian kamu. Hanya saja ini adalah sekelompok dari orang-orang Ansar yang masih muda. Sehingga ini termasuk yang salah satu sarana supaya orang-orang yang imannya itu lemah itu kuat dengan kita itu memberikan daripada apa? Sebagian daripada zakat. Wahum du'afa niyah fil Islam. Ya. Bina'an ala annal iman yazid wa yankus. Ya. Karena iman itu yazid wa yankus. Bisa dia naik, bisa dia turun. Naik dengan apa? Naik dengan taat. Turunnya dengan maksiat. Kalau seandainya seorang itu taat, maka imannya itu semakin apa? Semakin kuat. Tapi kalau seandainya dia maksiat, maka lama-lama dia mudah untuk meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, maka lama-lama dia meninggalkan apa? Islam. Ya. Jangan heran kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang murtad. Pertanyaannya cukup satu aja. Dia selama ini sholat enggak? Kalau selama ini tidak sholat, berarti apa? Mudah untuk meninggalkan daripada Islam. Nah, kalau tidak sholat, berarti dia sudah melakukan maksiat, terbiasa melakukan maksiat, terbiasa melakukan perbuatan fasik, waliyadzubillah, sampai tidak ada bedanya antara dia dengan orang kafir. Sehingga ketika dia murtad, kalau sudah terbiasa meninggalkan daripada sholat, maka sudah tidak diherankan lagi. Karena apa? Tidak ada bedanya antara dia apa? Dengan orang yang kafir. Ya. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah
Sholat. Kalau sudah terbiasa meninggalkan, maka iman itu turun. Tapi kalau seandainya taat, ya, taat itu nambah imannya. Kumpul ini juga termasuk perkumpulan yang membuat iman kita itu apa? Semakin meningkat. Sehingga ketika seorang itu imannya lemah, mu'allafah, ini termasuk apa? Mu'allafah. Oh, ini imannya yang masih apa? Yang masih turun, ya, sehingga dikasih dengan apa? Daripada zakat. Dan Nabi Muhammad SAW sudah ngajari kepada kita gimana caranya supaya iman itu bertambah. Beliau SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Akthiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak daripada membaca kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada iman kita sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Wa tsani syarifu fi qaumihi Muslim bihaitsu yatawaqqa'u bi'atai islamu nudharaihi. Ya. Kemudian yang boleh diberi ketua, ya, ketua suatu kaum, ya, yang muslim. Sekiranya kalau seandainya diberikan zakat, maka orang-orang yang setara dengan dirinya juga tertarik untuk masuk Islam. Ya, jadi pimpinan suatu kaum. Ya. Wal ghuza mutatawwi'in. Begitu juga orang yang jihad. Orang yang jihad juga diberi daripada zakat. Bi an lam yakun lahum sahmun fi diwanil murtazaqah minal fai'. Ya, yaitu orang-orang yang perang dan dia tidak menerima bagian daripada apa? Bagian daripada fai' atau rampasan perang. Dia tidak tertulis. Jadi perangnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk yang ditetapkan oleh imam, maka dia juga termasuk yang mendapatkan daripada zakat. Ini termasuk fi sabilillah, ya. Jadi mereka orang-orang yang perang tanpa menerima gaji, ya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, al-muqatibun kitabatan sahihah, yaitu budak yang dia itu mukatab. Mukatab itu apa? Mukatab itu budak yang dia punya perjanjian sama tuannya. Tuannya itu mengatakan, kalau kamu dalam setahun bisa menghasilkan 300 juta, maka kamu merdeka. Ya. Maka kemudian budak ini bekerja sampai misalkan dapat 250 juta. Kurang sedikit. Ya, maka apa? Diberi daripada zakat, boleh menerima daripada zakat untuk menutup sisa daripada perjanjiannya. Kalau seandainya dia itu perjanjiannya benar, maka diambil 50 juta, diberikan kepada sayyidnya, maka dia merdeka. Nah, ini namanya budak mukatab, artinya punya perjanjian. Atau misalkan dia itu dimiliki oleh 2 orang, ya, dimiliki sama 2 orang, ya, 50%. Ya, satunya mengatakan, saya akan bebaskan 50% kepemilikanku kalau seandainya kamu memberikan aku sekian harta. Ya, ini apa? Dia bisa bekerja, berusaha, dan diberikan daripada zakat. Karena kalau seandainya misalkan dia itu diwajibkan 300 juta, kemudian dia hanya terkumpul 250 juta, dan setelah 1 tahun, ya, dia tidak berhasil menemukan 300 juta, maka 250 jutanya itu kembali ke tuannya, dan dia tetap menjadi budak. Nah, makanya dibantu ini, orang yang seperti ini dibantu supaya apa? Supaya dia bisa membebaskan dirinya, sehingga termasuk orang yang merdeka. Ini daripada 8 golongan yang apa? Yang boleh menerima zakat. Tapi biasanya di satu daerah itu apa? Fuqara, miskin, kemudian ibn sabil, sama apa? Sama al-gharimun, orang yang berhutang. Kayaknya yang terakhir lebih banyak ini. Orang-orang yang berhutang, apalagi di zaman sekarang, ya.
Ya, fuqara, masakin, kemudian ibnu sabil, orang yang di jalan, sama orang yang punya hutang. Ya, biasanya budak sudah tidak ada ya. Kemudian yang perang sudah tidak ada istilahnya. Kemudian ya, mu'alaf ya, kalau di sekarang di sini ada ya mu'alaf ya. Biasanya 3 itu aja, di Indonesia masih ada mu'alaf ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi terkadang orang yang mu'alaf itu malah lebih kuat imannya daripada orang Islam. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan daripada iman kita. Kemudian syaratnya ya, syarat untuk menerima daripada zakat ya. Yang pertama Islam. Ya, kan tidak boleh diberikan kepada selain Islam. Kemudian tidak termasuk daripada Hashimi atau Muttalibi. Bukan termasuk daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib ya. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas wa inna la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad wa alhika bihim mawalihim li khabar mawalil qaum minhum." Ya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu menerima daripada zakat. Beliau menjelaskan sesungguhnya zakat itu adalah kotoran orang-orang, sehingga Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak boleh untuk menerima daripada zakat. Ya, tidak boleh keluarga Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menerima daripada zakat. Lalu mereka itu menerima dari mana? Mereka itu sudah ada jatahnya daripada khumus. Ya, jadi mereka kalau misalkan perang, 1/5-nya itu untuk Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada keluarga atau Bani Hashim dan Bani Muthalib yang apa? Yang dia itu miskin. Sehingga ada 3 yang dinamakan dengan al. Ya. Al Muhammad itu terkadang bisa apa? Bisa keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, bisa istri Nabi Muhammad SAW. Kalau di bab zakat, maka alun Nabi, keluarga Nabi itu yang dimaksud apa? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau seandainya di bab doa, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bisa berarti istri-istri Nabi, bisa berarti Bani Hashim dan Bani Muthalib, bisa termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita sholawat di tahiyatul akhir atau di tahiyatul awal, kemudian kita nambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka yang dimaksud al di dalam doa di sini siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di dalam zakat, yang tidak boleh menerima Bani Hashim sama Bani Muthalib ya. Karena mereka itu tadi dapat apa? Dapat khumus. Nah, sekarang Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak ada khumus. Makanya sebagian ulama itu berpendapat boleh untuk diberikan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sampai sekarang ada dan tercatat karena orang Arab itu terbiasa untuk mencatat nasab mereka. Jadi setiap orang Arab itu, setiap kabilah mereka itu punya nasab. Kita dulu pernah di Yaman, ada satu orang dari Jakarta. Ya, datang di Yaman sampai ke Tarim. Kemudian setelah kita ngobrol, dia cerita, saya ini mau cari keluarga saya. Gimana nyari keluarga? Kemudian dia masuk kamar, buka nasab dia sekeluarganya, itu dibuka gede, kertas HWS. Ini saya di sini, saya punya bapak di sini. Terus gimana? Saya punya itu di Baduy, di pedalaman. Ya. Akhirnya setelah itu dia tanya, itu ketahuan. Akhirnya dia diberangkat disambut seperti apa? Presiden. Jadi istilahnya karena tahu
tahu kelompoknya ya, tahu kabilahnya itu nyambut semuanya itu pakai pistol. Ya, orang Yaman tuh kalau misalkan nyambut itu pakai pistol, nembaknya ke atas. Dudu. Wah, dia ngelihat dengan sambutan seperti itu dia kagum yang luar biasa. Dan setiap keluarga itu minta dia untuk makan di rumahnya. Enggak mau tahu, pokoknya kamu harus makan di rumah saya. Dan setiap makan itu disembelihkan kambing. Ya. Jadi pulang-pulang itu cerita sama kita. Ya, itu Amisaba rupa itu. Ya, jadi sudah tua, beliau sudah tua. Dia datang dari kalangan masyayikh. Ya, dia mengatakan, dia cerita setelah itu. Abdurrahman, alhamdulillah kita disambut luar biasa. Ya, bahkan tidak makan kecuali nunggu saya. Jadi ketika itu di masjid lah, nunggu di masjid lah. Orang-orang itu kesian, biar enak lah. Tidak tahunya dari maghrib sampai isya tidak ada yang makan. Nunggu apa? Nunggu tamunya. Tamunya di masjid. Tidak makan. Akhirnya diajak baru makan. Jadi mereka di Arab itu memang mereka itu sudah terbiasa untuk mencatat nasab mereka. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-Arab mu'taman ala nasabihim. Sesungguhnya orang Arab itu sesuai dengan apa? Amanat nasab mereka itu diamanatkan kepada mereka. Karena tidak ada atau jarang sekali orang yang memalsukan nasab daripada kalangan Arab. Karena itu sudah langsung ketahuan. Jadi sudah terbiasa. Sampai sekarang pun ada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, Bani Hashim itu termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW yang tercatat sampai sekarang di Mesir ada, di Mekah ada, di Syam ada, di India ada, di Indonesia pun ada daripada seperti ulama seperti Wali Songo. Itu sebagian di antara mereka daripada keluarga Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang itu ada apa? Ada tercatat nasabnya. Jadi kalau seandainya misalkan anak itu tahu kakek kita kelima itu masih ketahuan. Jadi anak punya kakek meninggal dikuburkan di Tipes. Ayahnya lagi di mana Gabutan. Ya, ayahnya lagi sampai ada yang kakek kita itu yang di Manado. Ada yang nanti di atasnya lagi masih di Madura. Itu tercatat semuanya sampai ke Hadramut. Ya, jadi itu sudah apa? Sudah tercatat. Ya, dan orang Arab itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang menuduh yang tidak-tidak itu tentang nasab. Ya, karena apa? Karena kalau seandainya seorang itu sampai menafikan nasab seseorang, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi kita tidak boleh menafikan nasab seseorang. Misalkan ini bukan anaknya. Nah, kalimat ini kalau seandainya keluar, maka dia harus untuk menunjukkan bukti. Kalau tidak termasuk dia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang menasabkan dia kepada bukan ayahnya. Maka ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada khumusul khumus itu tadi, maka banyak daripada ulama yang mengatakan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu boleh untuk menerima zakat. Karena kenapa mereka itu tidak diperbolehkan menerima zakat? Karena ada khumus. Sekarang khumus tidak ada. Kecuali di Syiah ya. Ada mereka sampai sekarang itu dibagi. Tapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah tidak ada lagi. Sebagian mengatakan tetap tidak boleh menerima daripada zakat. Sebagian lagi mengatakan boleh menerima zakat, akan tapi dari kalangan mereka sendiri. Ya, dari Bani Hashim sendiri, Bani Hashim yang kaya yang ngasih zakatnya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada yang mengatakan boleh sudah karena sudah tidak ada apa? Sudah tidak ada khumus. Ya, dan sebagian ulama mengatakan kita juga harus lebih peduli dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini syaratnya. Jadi kalau yang Bani Hashim dan Bani Muttalib itu ada yang mengatakan boleh menerima, ada yang mengatakan tidak boleh menerima. Jadi kalau seandainya kita itu mau ngasih kepada zakat kepada seseorang, itu aslinya tidak perlu untuk mengucapkan ini zakatku. Tidak perlu. Pokoknya kita ngasih sudah, orang itu menerima sudah cukup. Kalau seandainya dia termasuk 8 golongan ini tadi sudah sah.
Nah, kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Maka itu disunnahkan untuk apa? Untuk mengatakan ini zakatku. Kenapa? Karena takut orang ini termasuk yang warok, ngambil pendapat yang tidak boleh menerima daripada zakat. Ya. Kemudian syarat berikutnya, yang diberi zakat itu tidak boleh yang masih dinafkahi sama orang yang mengeluarkan zakat. Nah, jadi dia hartanya banyak, kemudian dia dapati orang tuanya miskin. Ya, kemudian, nih Pak, saya kasih zakat. Padahal orang tuanya masih dinafkahi sama dia. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat kepada sesuatu atau kepada orang yang kita itu nafkahi orang tersebut. Maka tidak boleh. Begitu juga orang yang sudah dicukupi kehidupannya sama orang lain. Ya, maka ini juga tidak boleh menerima zakat. Ya, jadi dia misalkan ada orang tua ini sudah dijamin hidupnya sama seseorang, atau ada yang ngurus dan hartanya ini sudah cukup untuk sisa umurnya. Ya, untuk makannya, tempat tinggalnya itu sudah cukup. Nah, ini sudah tidak boleh menerima daripada zakat. Yang boleh siapa? Yaitu tadi orang miskin yang sisa umurnya itu tidak cukup, atau sebagian, misalkan orang sudah tua, ya misalkan 50 tahun sudah tidak bisa bekerja, maka dia punya tabungan atau ada yang nanggung sampai umur 60. Ya, sisanya itu tidak ada yang nanggung, maka boleh untuk dikasih zakat sampai sekiranya apa? Biasanya umur seseorang itu umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70, kebanyakan 63. Tapi akhir-akhir ini banyak yang tidak nyampe 40 sudah meninggal. Jadi saya terkadang rodok takut ini. Belum sampai 40. Semoga Allah SWT ngasih sehat walafiat, panjang umur. Ini daripada syarat ya, menerima. Wa an la yakuna mahjuran alaih, dan juga yang menerima zakat bukan orang yang mahjur. Mahjur itu apa? Nanti ada di muamalah. Mahjur itu seperti orang yang tidak bisa untuk menerima atau mentasarrufkan transaksi uang. Jadi kalau misalkan dikasih uang, itu uangnya habis cepat, tidak tahu. Dan terkadang untuk beli sesuatu yang remeh. Nah, ini mahjur. Ini tidak boleh untuk menerima uang. Jadi yang menerima uang siapa? Walinya, yang ngurusnya. Itu yang menerima daripada uang. Ya. Dan di situ Imam Nawawi mengatakan apa? Ya, orang yang meninggalkan sholat, dia sudah balik, maka tidak boleh menerima zakat kecuali siapa? Walinya yang menerima. Ya, jadi orang-orang yang tidak sholat ini termasuk apa? Termasuk yang apa? Fasik ya. Jadi kalau orang mau ngasih orang fasik itu dilihat. Kalau seandainya kita ngasih uang malah dibuat maksiat, ya itu jangan kasih kecuali kepada walinya. Dan fasik itu siapa? Fasik itu orang yang melakukan dosa besar dan atau orang yang melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Itu namanya orang fasik. Ya. Dan orang yang melakukan maksiat itu beda antara orang yang melakukan maksiat terang-terangan di depan umum sama orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Muamalahnya itu juga beda. Kalau terang-terangan kita juga apa? Harus terang-terangan, kita juga harus marah. Tapi kalau seandainya sembunyi-sembunyi, maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh dibuka aibnya, tidak boleh kita bicarakan, kita pun nasihati, tidak boleh di depan orang antara dia dengan kita sendiri. Nah, itu muamalah dengan orang fasik. Ya, jadi orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar, ya, zina, ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia yang melakukan maksiat kecil terus menerus. Ini yang namanya fasik. Ya. Adapun orang munafik yaitu orang yang menyembunyikan apa? Kekafirannya dan menampakkan daripada Islamnya. Itu ada sampai sekarang. Dan juga ada sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ada
Tiga. Yang pertama, idza hadatsa kadzab. Kalau seandainya dia bicara, dusta. Kemudian, idza wa'ada akhlafa. Kalau seandainya dia itu berjanji, dia mengingkari janji. Wa idza utumina khana. Kalau seandainya dia itu dikasih amanat, dia khianat. Barang siapa yang memiliki tiga sifat ini, maka dia apa? Munafik mahad. Dia punya betul-betul sifatnya orang munafik. Tapi kalau seandainya ada punya beberapa aja, maka dia punya sebagian daripada sifatnya orang munafik. Jadi munafik itu bukan yang seperti banyakkan orang bilang, wah kamu munafik kamu. Tidak sesuai dengan apa? Sikapmu. Nah, itu bahasa ya. Tapi munafik sejati yaitu ketika dia itu menyembunyikan kekafirannya, menampakkan daripada Islamnya. Ini sebagian yang bisa kita sampaikan daripada bab zakat. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Niatnya untuk narik. Nah. Kalau niatnya seperti itu tidak ada masalah. Ya, yang tidak diperbolehkan apa? Kalau kita tahu dia bakal menggunakannya untuk maksiat, nah, itu yang tidak berboleh. Tapi untuk menarik, ya sama seperti awal, supaya orang itu datang kepada Islam, supaya orang itu mau untuk sholat, maka diperbolehkan kita itu memberikan kepada dia. Hanya saja kalau seandainya sedekah dan lain sebagainya, itu memang bagusnya itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut, lebih kita perhatikan daripada yang lain, kecuali kalau niatnya kayak jenengan itu tadi supaya apa? Supaya narik, supaya itu termasuk niat yang bagus dan itu diperbolehkan ya. Kalau yang kita tahu, oh ini bakal buat maksiat, nah itu tidak diperbolehkan. Enggak. Nah. 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 Ya, ya. Ada. Jadi kadang di satu saudara itu ada yang jomplang misalnya. Ini satu putih KB, ini hitam sendiri ya. Nah, subhanallah itu kok turun menurun ya. Biasanya kakaknya ngomong, kamu itu bukan anaknya bapak, kamu ketemu di rumah sakit salah. Nah, itu termasuk bercandaan ya. Itu termasuk bercandaan yang tidak sampai menafikan ya. Tapi kalau ketika seorang itu nuduh ya, kamu bukan anaknya fulan. Nah, ini tidak dibenarkan. Adapun yang viral akhir-akhir ini, maka itu bukan ilmiah sama sekali, karena terakhir ya, orang yang menafikan itu mengatakan meskipun sekelompok daripada ulama itu mengitsbat nasabnya Al-Ba'alawi, maka saya bakal membatalkan. Nah, itu bukan ilmiah sama sekali. Ya, jadi para ulama terdahulu, para ulama-ulama mengatakan kalau seandainya ilmiah, silahkan dilanjutkan. Ya, dibantah dengan ilmiah. Tapi terakhir dia mengatakan kalau seandainya seluruh ulama itu mengitsbat, maka saya tidak akan mengitsbat, saya tetap menafikan. Nah, ini bukan ilmiah sama sekali. Berarti ini apa? Ini ada apa? Ada hasad, ada mainan politik di situ. Karena kalau secara ilmiah ya tinggal datang ke apa? Ke Naqabatul Ashraf yang biasa itu mencatat. Jadi sebagai informasi, di Indonesia ada pencatatan nasab yang berbeda sama di Yaman. Di Yaman itu punya pencatatan nasab sendiri yang ditulis turun-temurun sampai terakhir Habib Ali Masyhur. Ana punya jid itu atau kakek itu masih tercatat di Yaman. Karena ana punya kakek
itu masih sering berangkat ke Yaman ketika itu. Nah, yang tidak berangkat, misalkan dari Yaman datang ke Indonesia, itu yang tidak berangkat, maka dia itu tidak ada nasabnya di sana. Ketika dia mau ngajukan nasab, saya ini keluarga Nabi, saya ini dari golongan Ashraf ini nasab saya. Kayaknya 4 atau 5 kakeknya itu tidak ada. Jadi tidak tercatat. Kenapa? Karena dari kakek awal itu sudah hijrah. Nah, maka perlu apa? Pencatatan di sini, dan yang mencatat nasab itu tidak pernah menafikan nasab seseorang. Jadi guru kita Habib Ali Masyhur itu mengatakan, saya tidak menafikan ini nasab kamu salah. Hanya saja ini nasab tidak bisa kami masukkan ke diwan ini, tidak bisa masukkan ke catatan ini. Kenapa? Karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung, tapi bukan berarti kamu itu nasabnya salah. Tidak. Ya, jadi tidak bisa. Jadi misalkan, ana mau masukkan nasab ana ke sana, itu pertama ana harus membuktikan ana ini misalkan Abdurrahman bin Soleh. Ana ini harus buktikan, mana bukti kamu kalau kamu itu anaknya Soleh. Buktinya bagaimana? Pakai kakak. Bisa. Pakai password yang tercatat resmi di negara. Oke, saya bisa membuktikan nasab ana sampai ke Soleh. Soleh ke Isa. Ana punya jid namanya Isa. Mana bukti Soleh ini anaknya Isa? Maka kita ngambil kakaknya bapak saya ini. Ini Soleh anaknya Isa. Ya. Isa bin Abdul Qadir. Isa ini mana buktinya kalau Isa ini anaknya Abdul Qadir? Ya. Dari mana zaman dulu? Oh, perjanjian jual beli tanah. Isa bin Abdul Qadir, ya, bin siapa? Bin Hasan. Ya. Maka nanti ditanya lagi. Oke, Isa sudah betul anaknya Abdul Qadir. Abdul Qadir ini anak hanya Hasan ini mana? Hasan anaknya Abdurrahman ini mana? Itu harus dibuktikan semuanya dengan bukti resmi. Tidak bisa apa? Tidak bisa tiba-tiba, ya Habib, saya Fulan bin Fulan masukkan nama saya. Oh, tidak bisa. Buktinya mana? Tapi beliau mengatakan, bukan berarti saya itu menafikan nasab kamu, ndak. Hanya saja kami tidak bisa mencatat di nasab, di sajarah ini. Ndak bisa. Nah, akhirnya yang di Indonesia ini ditugaskan untuk apa? Untuk mencatat orang-orang yang hijrah di Indonesia. Begitu juga orang-orang yang hijrah di India. Ada. Begitu juga orang-orang yang hijrah di Syam. Nah, itu semuanya tercatat. Hanya saja ada memang beberapa daripada mereka itu yang tidak tercatat. Nah, jadi kalau dulu tugasnya itu mereka itu mencari. Mereka itu daripada yang pencatatan nasab itu, mereka itu mencari orang-orang yang tidak tercatat untuk dicatat. Itu sebagian daripada masalah nasab ya. Ada lagi? Monggo. Nah. Wacana. Ya, syaratnya, anak kira semestinya Basnas itu menolak. Karena kalau seandainya mereka paham fikih, ya mereka bakal menolak kecuali daripada 8 golongan ini. 8 golongan ini yang diperuntukkan untuk menerima zakat, dan itu jelas. Bahkan di 4 madhab pun mereka juga jelas diberikan kepada 8 golongan ini. Hanya saja nanti mereka berbeda di dalam masalah fisabilillah,
Ya, itu mereka berbeda pendapat. Akan tapi 8 golongan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bergeser ya, tidak bisa bergeser kecuali kalau seandainya memang diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang muslim diberikan ya, maka itu sah. Tapi kalau seandainya tidak, ya anak kira Basnas itu bakal menolak ya. Karena itu bertentangan dengan hukum ya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bisawab. Al-Fatihah bintul qabul wa tamam kullu sama ila rusina rusina ma syam thumma al-mashhur ثم لا شيخ بن عبد الرحمن فضل ثم محمد بن علي باشا وصل فيهم ثم الى رموتنا وموتكم ومتوسين وانا مرة مسجد وابر الله من السجن عليه ان الله يغفر لهم الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.